Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Oke, di video kali ini gue akan membahas ya alasan kenapa ternyata memang harus Shikamaru lah yang jadi Hokage ke-8, alias Hokage penerus dan pengganti Naruto yang telah disegel Kawaki di dimensi Daikokuten bersama Hinata. Oke, daripada lama-lama langsung aja ya kita akan bahas alasannya apa aja. Jadi, check it out. Baik, banyak dari kita yang gak nyangka ya, kenapa Shikamaru, orang yang mengambil alih posisi Hokage setelah kejadian yang menimpa hilangnya, atau dalam hal ini bagi warga Konoha, adalah tewasnya Naruto di tangan Boruto. Banyak dari kita yang pasti mikirnya kan, Shikamaru lemah secara fisik, cuma jago strategi doang. Jelek-jelekin reputasi Hokage aja, hehe. Untuk jawab pertanyaan itu, kita akan pahami dulu ya secara singkat apa sih Hokage itu dan kriteria apa yang paling penting untuk menjadi Hokage. Jadi Hokage itu pasti ya, semua udah paham ya, pemimpin desa Konoha yang mampu menjadi pelindung desa dari segala ancaman yang datang dari luar maupun dalam. Nah, untuk menjadi pemimpin desa ninja tersebut, jelas ya, atribut-atribut utama yang perlu dimiliki seorang Hokage adalah kekuatan, baik secara fisik dan mental, lalu kecerdasan, dan jiwa pemimpin yang sangat tinggi. Seperti yang kita tahu, semua Hokage lainnya ya memiliki minimal 2 atau kalau bisa semua atribut Hokage tadi. Ambil contoh, Tobirama, kuat secara fisik dan mental, karena dia adalah ninja hebat yang kita nggak perlu lakukan lagi kan ya kehebatannya. Nah, dari segi kepintaran dan kecerdasan dia juga sangat mumpuni, mampu menciptakan banyak jutsu-jutsu kuat semacam Edo Tensei, Kage Bunshin, dan sebagainya. Serta dialah yang menciptakan pondasi sistem akademi di desa Konoha untuk pertama kalinya. Serta urusan-urusan lain ya seperti mendirikan kepolisian dan sebagainya. Dan atribut ketiganya, jiwa pemimpin juga dia punya. Seperti kisah bagaimana ketika dia tahu ada 20 ninja hebat dari desa Iwagakure, Kumogakure, dia mau rela berkorban menjadi pancingan agar shinobi muda penerus desa bisa hidup dan mampu melanjutkan cita-citanya. Sehingga Tobirama punya ketiga atribut Hokage tadi. Lengkap kan ya? Nah, contoh kedua yang kurang lengkap adalah Naruto. Dari segi kekuatan fisik, jelas nggak perlu diragukan lagi kan ya? Tokoh utama dari seri Naruto ini. Hehe. Lalu, dari segi kepemimpinan juga hebat. Semangat rela berkorban demi melindungi desa adalah hal yang paling melekat pada nama Naruto kan ya? Nah, sayangnya dari segi kecerdasan kehidupan dan politik, memang bisa dikatakan nggak sehebat Hokage lainnya, bahkan cenderung buruk. Tapi, karena Naruto adalah pahlawan dunia dan sifat peduli sesamanya yang sesuai dengan tekad api dari Konoha, bikin dia cocok jadi Hokage. Nah, sekarang bagaimana dengan Shikamaru? Dari segi kecerdasan, jelas ya, IQ-nya yang 200, mampu memikirkan strategi buat ngalahkan musuh secara cepat dan baik. Bisa kita lihat ya banyak contohnya di kisah Naruto. Dan tentunya dia bisa bersikap logis dan realistis terhadap segala politik yang ada di desa saat dia menjabat sebagai penasihat Naruto maupun Kakashi. Terus, bagaimana dengan sifat ketiga? Rela berkorban? Iya, dia mewarisi tekad api Asuma, gurunya ya, untuk selalu menjaga Konoha. Seperti kisah ini, walau dia sebenarnya nggak peduli Sasuke, tapi karena Sasuke adalah orang Konoha, maka dia mau memimpin tim pengejaran Sasuke di anime Naruto kecil ini. Oke, lalu yang jadi masalah kan karena kekuatan fisiknya. Cuma bisa jutsu bayangan aja, ya kan? Kalau misal di Boruto ini Otsutsuki lain tiba-tiba dateng, entar pasti langsung kalah kan ya? Sekarang gue balik aja nih.
Siapa ninja di Konoha yang bisa melawan Otsutsuki selain Boruto, Kawaki, Naruto, dan Sasuke? Eida dan Daemon serta Amado tidak dihitung ya, mereka bukan warga Konoha asli. Satu aja deh, sebutin. Kakashi? Ingat ya bro, dia udah nggak punya Sharingan. Jadi Kakashi nggak bisa melakukan Kamui lagi, ataupun melihat cakra dan gerakan musuh dengan cepat, khas teknik Sharingan. Konohamaru? Nggak perlu dibilangin ya ini, lemah banget dia. Jauh lebih lemah daripada Shikamaru. Gurugai? Udah bukan ninja lagi ya di Boruto, udah pensiun. Lihat kondisinya sekarang gimana. Terus siapa? Semuanya, nggak ada yang bisa melawan Otsutsuki selain Boruto, Kawaki, Naruto, dan Sasuke. Itu pun sekarang dua nama terakhir udah di nerf habis-habisan. Naruto sekarang tanpa Kurama dan Sasuke tanpa Rinnegan. Nggak yakin juga gue bisa tanding lawan Otsutsuki terus menang. Kemungkinan besar juga kalah. Hanya sisa Boruto dan Kawaki yang mampu melawan Otsutsuki. Karena sekarang dari bagaimana cerita Boruto berjalan, kalau lu kagak punya DNA atau kekuatan Otsutsuki, lu pasti lemah. Cuman jadi samsak tinju doang. Hehe. Maka dari itu, karena emang dari segi fisik yang cuman gitu doang, tapi kepintaran strateginya dan politiknya yang bikin dia sangat cocok menjadi Hokage di era Boruto ini. Kalau dulu, para Kage emang yang penting kuat, karena masih era perang. Jadi Kage itu kan pemimpin pasukan ninja, mirip seperti Shogun di kehidupan nyata. Nah sekarang, di era Boruto, 5 negara besar udah damai semua. Kalaupun ada sisa-sisa Otsutsuki yang nyerang mereka, tentunya semuanya bisa beraliansi lagi untuk melawan penjahat tersebut. Makanya yang dibutuhkan adalah kecerdasan politik juga, bukan melulu kekuatan fisik untuk menjadi pemimpin desa tersebut. Kalau nggak gitu, ambil contoh desa Kumogakure ya. Kalau melihat kekuatan fisik doang, harusnya Killer B jadi Raikage dong ya. Karena dia paling kuat di desanya. Kenapa malah Darui setelah A? Ya karena Darui punya kecerdasan dan jiwa pemimpin yang hebat pula. Atau kenapa dulu setelah Tsunade bukan langsung Naruto jadi Hokage? Karena walau dia paling kuat di desanya, tapi dia masih banyak belajar lagi tentang kehidupan, politik, dan sebagainya. Makanya Kakashi dulu yang mengisi jabatan Hokage. Ya enggak? Oke, berikutnya alasan lain Shikamaru cocok jadi Hokage adalah karena dia yang sudah lama jadi penasihat Naruto dan Kakashi sejak dulu, sehingga dia sering ikut rapat 5 Kage, ikut lawan Momoshiki, interogasi Amado, dan lain sebagainya. Yang artinya, dia secara naratif adalah orang yang sangat penting di Boruto ini. Maksudnya gimana? Bandingkan dengan calon lain menurut kalian ya, seperti Kakashi. Udah lama pensiun, menikmati masa pensiun dengan jalan-jalan keluar desa dan kemanapun yang dia mau sambil baca buku ini, sehingga gak ikut berbagai peristiwa di Boruto. Di manga aja gak pernah muncul Kakashi ini. Jadinya Kakashi adalah tokoh yang sudah gak penting dan relevan lagi di Boruto. Dan yang terakhir, alasan kenapa memang Shikamaru layak jadi Hokage adalah karena sudah di spoiler dikit-dikit di seri Naruto dulu kalau Shikamaru bakal jadi Hokage juga. Ingat omongan Asuma terakhir ini. Shikamaru secara skill layak sekali jadi Hokage kalau dia mau. Karena kecepatan berpikirnya Shikamaru adalah hal yang sangat diperlukan untuk menjadi Hokage. Walau pasti Shikamaru bakal menolak posisi itu ya, karena akan merepotkan, hal yang paling gak dia senangi. Tapi sekarang kan karena emang keadaan genting seperti ini, makanya dia mau mengambil alih posisi Hokage. Sama seperti kisah pengejaran Sasuke tadi, yang awalnya gak mau tapi jadi mau untuk melindungi desa. Alias melaksanakan tekad api yang selalu diajarkan Hiruzen Asuma kepadanya.
Nah, soal spoiler siapa Hokage tadi itu adalah hal yang wajar ya terjadi di kisah Naruto ini. Karena sebelumnya pernah Tsunade dulu ketika ditanya Jiraiya tentang penerus Hokage setelah Tsunade, Tsunade bilang akan ada Kakashi dan setelahnya Naruto jadi Hokage. Itu jauh sebelum hal itu terjadi. Dan akhirnya beneran kejadian kan ya. Hokage ke-6 adalah Kakashi dan setelahnya Naruto. BTW ingat ya, beda antara Hokage yang direkomendasikan ninja-ninja senior yang hebat dengan cita-cita Hokage dari orang itu sendiri. Kenapa bukan Konohamaru? Kan dari awal diceritain dia pengen jadi Hokage setelah Naruto. Nah, tapi yang pengen dia jadi Hokage kan cuma dia sendiri, nggak ada orang lain yang mengakui kehebatannya. Termasuk kita sebagai penonton kan ya. Hehehe. Oke, jadi gimana teman-teman? Itulah ya menurut gue alasan kenapa Shikamaru memang sudah ditakdirkan menjadi Hokage ke-8 penerus Naruto yang sekarang menghilang. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih kecewa? Hehe. Jangan lupa komen ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.